Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya mahasiswi dari Institut Digital Bisnis Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Warsila. NIM saya 20101MM0036 dari Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya di mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan tentang penolakan terhadap perubahan dalam organisasi. Teori perubahan organisasi. Organisasi menghadapi lingkungan yang selalu berubah dan dinamis. Untuk dapat bertahan, organisasi itu harus menyesuaikan dengan lingkungan. Perubahan merupakan suatu modifikasi ataupun berubahnya suatu sistem dalam sebuah organisasi. Perubahan organisasi artinya perubahan dalam organisasi seperti menambahkan orang baru, memodifikasi suatu program, merubah misi, susunan, dan sistem-sistem dalam sebuah organisasi. Istilah perubahan atau change bukan lagi istilah yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, perubahan merupakan membuat sesuatu menjadi lain, dan perubahan dapat juga diartikan membawa ke arah penyempurnaan dan berbeda dengan keadaan sebelum terjadi perubahan. Perubahan yang tidak mengarah ke kemajuan dan masih mempertahankan sikap dan cara-cara yang tidak efisien. Perubahan semacam ini bukan merupakan pembinaan organisasi. Kemudian, masalah dalam perubahan. Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan. Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif karena justru dengan adanya penolakan tersebut, maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penolakan atas perubahan tidak selalu muncul di permukaan dalam bentuk yang standar. Penolakan bisa jelas kelihatan dan segera, misalnya mengajukan protes, mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenisnya. Atau bisa juga tersirat dan lambat laun, misalnya loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya. Poin pertama, ada contoh kasus penolakan terhadap perubahan dalam organisasi. Di suatu perusahaan A, direktur mereka digantikan oleh direktur yang baru. Semenjak direktur baru tersebut menduduki jabatannya di perusahaan tersebut, ia menggantikan beberapa peraturan kantor sesuai dengan wewenang yang telah ia buat, seperti dihapusnya uang makan karyawan dan tidak adanya bonus tahunan. Walaupun para karyawan tidak setuju dengan peraturan tersebut, direktur tetap menetapkan peraturan itu. Akibatnya, para karyawan bermalas-malasan untuk bekerja dan akan berdampak pada kinerja perusahaan. Poin kedua ada langkah penyelesaian penolakan. 1. Pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. 3. Memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan memang memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. Yang keempat, negosiasi. Cara lain juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. 5. Manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor, dan lain sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pemimpin penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, yang keenam, paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan, berikan ancaman, jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Selesai, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.